Selamat pagi Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Mayfri Syari. Di mana hari ini sudah masuk ke arus balik Lebaran dan di Tol Cipali juga termasuk diantaranya Senin besok ini sudah banyak yang mulai masuk kerja. Kita akan lihat langsung bagaimana kondisi terkini. Sudah ada rekan saya yang bersiap dengan laporannya. Di dalam Go Mudik Update kali ini ada Adi Dwinanda yang ada di Subang, Jawa Barat. Adi, bagaimana kondisi terkini di sana? Terutama ini one way nasional sudah resmi diterapkan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Mevri. Betul sekali bahwa memang hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik di ruas tol Cipali ini. Kalau tadi Anda bertanya bagaimana suasananya, memang sejak kemarin pada tanggal 5 hingga hari ini memang kami belum menemukan adanya kemacetan yang cukup panjang di ruas tol Cipali ini. Tapi memang berdasarkan data ini Mevri, per pukul 00 waktu Indonesia Barat semalam hingga tadi pagi pukul 9 pagi ini sekitar 46.300 kendaraan, 46.300 kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Cipali ini, di mana per jamnya ini rata-ratanya ada 5,1 ribu kendaraan yang sudah melintas. Ini artinya memang jika dibandingkan kemarin, angka kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali per jamnya ini meningkat. Kalau kemarin ini hanya ada sekitar 3.300 kendaraan per jamnya, hari ini ada 5.100 kendaraan per jamnya. Dan betul sekali Mevri bahwa hari ini tadi pagi sudah dilakukan flag off untuk skema arus lalu lintas one way nasional sejak kilometer 414 hingga nanti kilometer 70 atau menjelang gerbang tol Cikatama. Tapi kalau kita bergeser sedikit kemarin ya Mevri, ini sebetulnya untuk rekayasa lalu lintas one way ini sudah diberlakukan sejak pada tanggal 3 April 2025, tepatnya pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, di mana pada waktu itu sebetulnya one way sudah diberlakukan sejak kilometer 188 hingga kilometer 70. Dan kemudian pada tanggal 4 begitu ini juga sudah diberlakukan Mevri, kemudian tanggal 5 juga diperpanjang hingga sejak kilometer 414 hingga kilometer 70, dan hari ini baru saja dilakukan flag off begitu untuk dilakukan one way nasional sejak kilometer 414 hingga kilometer 70. Dan untuk kondisi rest area sendiri pada pagi hari ini memang masih terkendali Mevri, cukup kondusif, belum ada antrian kendaraan cukup panjang untuk menjelang masuk rest area, di mana memang di ruas tol Cipali ini ada setidaknya 8 kondisi rest area ataupun rest area yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan istirahat bagi para pemudik begitu ya, sebelum nanti melanjutkan perjalanan, di mana ada 8 rest area ini ada di kilometer 166, kilometer 130, kemudian kilometer 86. Anda bebas memilih rest area yang mana, karena ada sejumlah rest area. Jika rest area satu penuh, Anda bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari rest area terdekat selanjutnya begitu. Tapi ada satu lagi himbauan Mevri bagi Anda yang memang nantinya tidak bisa menjumpai rest area karena memang kondisi cukup penuh, dilakukan penutupan rest area. Ini Anda bisa melakukan exit tol, karena memang di exit tol ada beberapa fasilitas yang sudah disiapkan juga bagi para pemudik yang ingin melakukan istirahat, seperti kantor pengelola jasa tol, kantor Astra Tol Infra ini juga sudah disiapkan di exit tol. Jadi Anda bisa memanfaatkan juga, daripada Anda berhenti di bahu jalan, itu hanya akan menghambat perjalanan para pemudik lainnya sehingga rentan terjadi antrian kemacetan. Karena kami kerap sekali menjumpai masyarakat yang kemudian berhenti di bahu jalan, ini yang menjadi awareness begitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat ini tidak bisa menjangkau rest area kemudian berhenti di bahu jalan, karena hal ini nantinya akan dapat menyebabkan antrian kendaraan. Untuk kemacetan sendiri Mevri di ruas tol Cipali cenderung lancar, tapi memang lonjakan biasanya terjadi pada malam hari. Seperti tadi malam ini memang ada sedikit lonjakan pada malam hari sehingga terjadi kemacetan menjelang gerbang tol Cikatama di kilometer 70. Tentu kami masih menanti Mevri bagaimana situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali ini. Kembali kepada Anda Mevri. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Adi Dwinanda. Kita simak bersama ya Adi, di belakang Anda juga arus lalu lintasnya di ruas tol Cipali ini masih ramai lancar. Tapi seperti yang Adi sampaikan, biasanya ini peningkatan jumlah kendaraan baru terjadi mulai dari sore hingga malam hari. Imbauan yang sangat tepat tadi disampaikan pula oleh Adi, bagi Anda dipastikan jangan berhenti di bahu-bahu jalan, karena ini justru akan membahayakan para pemudik lainnya, tidak hanya menghambat jalannya kendaraan, tapi juga berpotensi terhadap dengan kecelakaan yang ada. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas bagi produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, dan juga tim
CNN Indonesia. Dan demikianlah Go Mudik Update edisi kali ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.